Selamat mengikuti ibadah saat ini, dan berikutnya kami akan menyampaikan warta Jemaat GKI Pengharapan Jayapura hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Pertama, warta keuangan ibadah Minggu tanggal 27 November 2022 sebagai berikut. Derma tangguh, amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. A. Tangguh hitam berjumlah Rp7.491.000. B. Tangguh merah berjumlah Rp7.903.000. Tangguh biru berjumlah Rp7.228.000. Amplop aksi 5 menit Rp5.248.000. Amplop perpuluhan berjumlah Rp21.463.000. Amplop pengucapan syukur berjumlah Rp9.232.000. Peti diakonia Rp11.433.000. Peti pembangunan Rp5.131.000. Peti pintu masuk Rp440.000. Derma live streaming berjumlah Rp2.987.500 dan derma baptisan kudus berjumlah Rp650.000. 2. Derma tangguh ibadah di pos pelayanan Arius, Wik APO dan gedung-gedung PAR. Pos pelayanan Arius APO berjumlah Rp2.320.000. Gedung PAR Wik Gajah Putih berjumlah Rp2.208.000. Gedung PAR Wik Oikumene berjumlah Rp2.507.000. Gedung PAR Wik Percetakan berjumlah Rp1.407.000. Kedua, warta kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan Jayapura pada ibadah Minggu tanggal 27 November 2022 sebagai berikut. Pada ibadah jam 6.00 yang hadir 305 orang. Pada ibadah jam 9.00 di gedung gereja Pengharapan Jayapura berjumlah 480 orang, dan yang mengikuti melalui live streaming berjumlah 261 orang. Ibadah jam 16.00 berjumlah 352 orang. Warta ibadah Minggu tanggal 4 Desember 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 16.00 pada sore hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Tir STH. Majelis yang piket adalah Majelis Wik SGO. Pemain organ Bapak Syamas Yance Bising dan kantoria Ibu Ye Wan Makmur. Keempat, warta tambahan. 1. Sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Pada ibadah Natal kedua hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Untuk itu telah dibuka pendaftaran sakramen baptisan kudus bagi anak-anak, dan formulir pendaftaran dapat diambil melalui majelis di Wik masing-masing. 2. Sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2022. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 bertempat di gedung gereja Pengharapan. Pelayanan pertama pada ibadah jam 16.00 dan pelayanan yang kedua pada jam 19.00. Sedangkan di pos pelayanan Arius, Wik APO dan di gedung-gedung PAR, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada jam 9.00.
Yang ketiga, visitasi anggota BPK Wilayah B. Menindaklanjuti hasil keputusan sidang ke-16 Klasik Sport Mumbai tahun 2022 dan untuk mengawali agenda kerja anggota Badan Pekerja Klasis Wilayah B, maka di Gereja Pengharapan akan dilakukan visitasi oleh Penatua Rudy William Sibi, anggota Badan Pekerja Klasis Wilayah B. Visitasi akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 4 Desember 2022 pada jam 16.00. Keempat, aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini. Aksi 5 menit ini untuk menunjang pelayanan, amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti liturgi tata ibadah Minggu Advent kedua yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat, kini kita memasuki minggu penantian yang kedua. Itu berarti persiapan penantian Kristus sudah dekat. Adakah hari dan minggu-minggu penantian ini sudah membawa perubahan dalam hidup kita? Ataukah belum sama sekali? Memang makna Advent di masa kini sangat memungkinkan manusia untuk mengalami perubahan dalam hidup setiap hari. Setiap orang dapat membaharui hidup dan kehidupannya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu jadilah Tuhan selama Ia berkenan kepada. Marilah kita terus mempersiapkan seluruh kehidupan kita di Minggu Advent kedua ini untuk menyambut Sang Juru Selamat. Untuk itu saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 21 ayat 1 dan ketiga. Kunantikan betapa. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu Advent kedua adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Dengarlah hukum Tuhan sebagai amanat, petunjuk hidup baru untuk menjalani Minggu Advent yang kedua, yang kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian sabda firman, Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa lewat ungkapan berbalas-balasan sebagaimana yang ada dalam liturgi. Jemaat,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kita menyadari bahwa selembar benang pada tubuh tidaklah menutupi segala aib dan dosa di depan mata Tuhan yang kudus. Sebab itu kami mengaku kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Amin. Kita aminkan dari nyanyian pujian nyanyian rohani 43 ayat 2, kabar pengasihan Allah. Dengarlah berita anugerah bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah. Dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Pertama Timotius pasal 1 ayat 15. Berdasarkan firman Tuhan itulah maka selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dan nyanyian kedua jemaat 40 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ajaib benar anugerah. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, kita aminkan dari nyanyian rohani 77 ayat yang keempat. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Aku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Aku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin. Sabda-Mu benar. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan memasuki minggu Advent yang kedua atau minggu penantian, sebagaimana yang sudah ada dalam liturgi dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita berdoa untuk meminta terang Roh Kudus. Tuhan kami yang Maha Kuasa, hari ini kami sudah ada di Minggu Adventus, minggu penantian yang kedua dari 4 minggu sebelum kami merayakan Natal. Kami bersyukur karena segala kasih dan kebaikan Tuhan. Dengan apa kami membalasnya selain kami bawa diri-diri kami, orang tua, anak-anak, datang untuk bersekutu, menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berilah keteduhan di dalam diri kami. Jadikanlah ruangan dalam rumah-Mu menjadi ruangan yang tenang, bahkan hati kami yang tenang untuk menerima firman-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami telah membuka diri kami dan memohon Tuhan mengisi hati kami dengan firman-Mu dalam bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Diamkanlah setiap suara dalam hati kami kecuali suara melalui firman-Mu. Sebab di dalam diri kami sendiri tidak ada kuasa untuk memelihara firman. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menulisnya di hati kami. Semoga hati kami tidak membatu dan kiranya Roh Kudus bekerja dan berkuasa, menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, berfirman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pada Allah Bapa di surga. Amin. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bawa Alkitab untuk kita membacanya bersama-sama dari ayat 1 sampai 11. Judul umum adalah salam. 1, 2, 3 dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah
setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Akan hal ini aku yang sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sesudah satupunnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut di dalam bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memiliki apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sini jauhnya pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah ketiga jam 16.00 GKI Pengharapan Jayapura dalam memasuki masa raya Adventus atau Minggu Penantian yang kedua yang hendak kita jalani hari ini, besok, dan sepanjang satu minggu ini. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan yang datang di Minggu Advent yang kedua dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11 dengan tema adalah ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Ada sebuah kesaksian yang saya ikuti di tahun 1988. Sinode GKI dalam sidang di Nabire waktu itu tahun 1988 mengundang seorang pendeta dari Jepang sebagai undangan terhormat untuk hadir dalam sidang tersebut, yaitu pendeta Watanabe dari Jepang. Pendeta ini dulunya adalah militer, tentara Jepang yang bertugas di Perang Dunia Kedua. Pendeta ini bersaksi dia bunuh banyak orang Papua karena tugas militer. Di tanah ini tangannya penuh dengan berlumuran darah. Banyak orang-orang Papua yang membela, terutama sekutu Amerika. Tidak segan-segan tentara Jepang membasmi dengan samurai. Mereka potong orang Papua. Sehingga dia dapat undangan itu, dia berpikir tanah itu saya sudah tumpahkan darah banyak. Jangan sampai waktu saya sampai di sana saya kena kutuk dari tanah itu. Dia cerita di gereja Immanuel Kota Lama Nabire, dia pimpin ibadah hari Minggu dan membaptis anak-anak. Sebelum dia datang, dia naik di sebuah bukit gunung yang tinggi di Jepang. Dia pakai lengkap baju toga, lalu dia memberkati tanah Papua dari Jepang. Tuhan ampuni dia dan berkatnya
memberkati tanah Papua. Dia berdoa dengan tulus, dia berdoa dengan ikhlas, dia berdoa dengan penuh minta pengampunan dan mohon kemurahan Tuhan memberkati. Karena banyak orang yang saya telah menumpahkan darah mereka. Dan dia tiba dengan selamat. Itu yang disebut doa berkat jarak jauh. Antara Jepang dan Papua berapa jarak? Tapi doa itu sangat mujarab. Begitu juga Paulus dari dalam penjara antara kota Roma dengan Makedonia atau jemaat di Filipi. Paulus selalu berdoa untuk jemaat itu. Walaupun dia ada dalam penjara yang pengap ukuran 1 kali 1 di tengah-tengah kesengsaraan, tapi dia tetap minta berkat untuk orang-orang di Filipi. Karena jemaat yang dia bangun sendiri di tahun 52. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kata-kata Paulus ini dalam Filipi diambil oleh GKI di tanah Papua, dipakai dalam berkat untuk di liturgi buku biru GKI itu setiap pakai di potom dan salam, ya. Berkat dari Allah, ya. Berkat yang istimewa, berkat yang Esau menangis kepada bapaknya Yakub. Tidak ada berkat lain ke Bapa. Ada, tapi yang bagus kepada sebau lari itu. Berkat ini dipakai dalam potom dan salam pada saat pertama ibadah pembukaan. Pendeta angkat satu tangan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian yang hadir. Tapi kadang-kadang kami lihat dari mimbar gereja, ibadah sudah tengah-tengah baru orang datang duduk di gereja itu. Berkat ada di tangan Allah waktu ketika pendeta ucapan kata itu. Jadi orang yang benar harus menyadari itu tuh, makna itu. Sebelum potom dan salam jemaat sudah duduk di tempat. Kadang-kadang kita biasa seenaknya saja datang. Silakan duduk dengar firman, menyanyi, kasih persembahan, tapi pulang dengan hampa. Tidak ada berkat itu. Berkat bagi orang-orang yang sudah 10 menit, 15 menit sudah duluan duduk di dalam ruangan itu. Berkat yang sama di akhir berkat itu, pendeta diangkat kedua tangan memberkati atas nama Allah. Banyak sekali anggota jemaat, mungkin ibadah terlalu lama, saya mau ke Sentani baru. Mereka jalan pulang duluan sebelum penutup berkat terakhir, pulang dengan hampa. Lewat pembacaan yang saya mau kasih tahu, saya biasakan diri sebelum ibadah. Entah ibadah hari Minggu, ibadah di KSP, di unsur-unsur di mana, biasakan diri, karena itu akta kehadiran Allah diucapkan pada saat jemaat sudah siap duduk. Khotbah hari Minggu Advent kedua yang bertemakan ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat, surat Filipi pasal 1:11. Rasul Paulus yang dikirim pada semua orang kudus yang ada di Filipi, termasuk penilik-penilik atau kepala-kepala gereja. Diaken adalah para pekerja penatua dan syemasi ada di gereja, dan semua jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Paulus dari penjara kirim surat ini. Dia menulis tentang bagaimana dia setiap hari, setiap saat, setiap waktu dia selalu berdoa untuk jemaat itu. Baik jemaat, kamu tahu, saya selalu membawa kamu punya kehidupan di jemaat dalam doa setiap hari, tidak putus-putus. Itulah sebabnya saya bagi firman Tuhan menjadi 3 bagian, untuk memberikan makna atau pengertian supaya kita bisa mengerti apa maksud dari
surat Filipi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, rumah tangga, atau sebagai persekutuan jemaat. Pertama, Paulus mengucap syukur dalam bahasa Yunani adalah Eucharistet. Setiap kali dia mengingat mereka, ya, semua orang kudus, penilik jemaat, para diaken, tiap hari dia ingat orang. Ya. Paulus katakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Mengapa Paulus berdoa dengan sukacita? Artinya bahwa orang yang dalam dirinya ada sukacita Roh Kudus, orang-orang itu senang sekali tiap hari mau berdoa itu. Tidak ada hari yang tanpa doa. Karena di dalam dirinya selalu sukacita, seperti Paulus. Paulus memberi teladan bagi kita semua untuk jemaat. Ya. Dia berdoa untuk semua anggota jemaat Filipi, orang tua sampai anak-anak. Jadi orang yang rajin memanjatkan doa dengan tidak bosan tiap-tiap hari adalah orang yang dalam hidupnya ada sukacita. Sebab sukacita tidak datang dengan sendirinya, tapi dialami bila kita memelihara hubungan yang dekat dengan Kristus. Bapak Yuda berdoa itu seakan-akan pada saat kita berdoa itu saya taruh kursi satu di depan, saya duduk di belakang. Jadi seakan-akan saya dengan Allah, dengan Yesus saling berhadapan dan saling berbicara lewat doa itu, berdiskusi. Hubungan yang dekat sekali. Itu orang yang dalam dirinya ada sukacita. Sukacita menjadi lebih besar bila kita membawa kesadaran di dalam kehadiran dan kedekatan Allah dalam hidup kita. Karena Yesus mengajarkan bahwa sukacita penuh tidak dapat dipisahkan dari perihal tinggal di dalam firman-Nya. Orang yang tiap hari tinggal dalam firman-Nya baru ada rasa sukacita. Kalau tidak, itulah sudah orang-orang Kristen itu. Tidur pagi, bangun jalan saja macam tidak sadar begitu. Siapa yang bawa saya bangun pagi, buka mata ketika terbitnya fajar pagi? Orang menyadari saya ini tidak ada apa-apanya, bangun pagi, angkat bantal, kepala dari bantal itu, dia berlutut bersyukur. Dia mau jalan, dia berdoa. Satu hari dia lalui semua perjalanan aktivitas, malam dia mau baringkan tubuh lalu tidur, dia berdoa. Memang hal membosankan, tapi orang yang dalam dirinya ada sukacita baru tiap hari hidupnya ada dalam doa. Kalau tidak begitu sudah, kita anggap kita hebat, kita kuat, kita mampu. Saya bisa lakukan pekerjaan seharian karena saya punya tenaga. Siapa yang bilang? Tuhanlah yang memberi napas hidup. Mau pergi kerja di kantor kah? Kemana kah? Itu orang yang dalam dirinya ada sukacita seperti Paulus. Dia berdoa. Bukan berdoa untuk dirinya sendiri. Dia berdoa waktu dia mau tidur malam. Dia berdoa untuk semua orang. Tetangga di sebelah, janda, duda, anak yatim piatu. Dia berdoa semua. Dia berdoa untuk para pendeta, penatua, syamas, hamba-hamba Tuhan. Mereka berdoa untuk jemaat dari mimbar. Adakah seorang warga jemaat berdoa, Tuhan berkati kamu punya pendeta dalam jemaat ini supaya dong kuat, sehat, dong bisa menjalankan pelayanan? Ada. Syukurlah kalau ada yang berdoa. Berdoa untuk pemerintah bangsa, Tuhan kasih berkat. Yeremia bilang, di mana kamu ditaruh di kota itu, kamu berdoa untuk kota itu dengan semua pembesar yang ada di situ. Apa yang kamu berdoa nanti kembali lagi kamu mengalami damai sejahtera, sukacita, ketentraman, keamanan dari hasil doa kamu. Kalau jemaat terbiasa berdoa, itulah kota kacau, kota rusak, hidup dari orang. Karena banyak orang Kristen tidak pernah mau berdoa. Keyakinan Paulus dalam ucapan syukur bagi jemaat Filipi itu karena didasarkan pada pekerjaan Allah, bukan karena kebaikan orang-orang Filipi.
Ya, karena mereka setia. Paulus tulis di ayat 5 itu. Kesetiaan kamu sejak saya mendirikan jemaat ini di tahun 52 sampai dengan saya ada dalam penjara di tahun 62-63 ini, kamu tetap setia dalam iman kepada Kristus. Dan dia berdoa. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus mengajarkan kita untuk tiap hari selalu ada dalam berdoa. Berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, keadaan kita, pemerintah kita, pusat, daerah, aparat keamanan, tugas orang Kristen. Bukan berdoa ingat diri sendiri. Tuhan tidak mau mendengar kalau ada di antara kita yang berdoa pribadi. Keinginan kita yang kita berdoa, dia tidak dengar. Tuhan mau berdoa untuk orang lain. Bagian kedua ayat 7 dan 8. Kasih Paulus kepada orang Filipi. Paulus bilang, kamu punya hidup, kamu punya pergumulan, kamu punya beban itu ada, seakan-akan ada dalam diriku. Saya ikut menanggung beban kamu. Paulus bilang tidak berlebih-lebihan. Apa yang saya katakan tentang doa syukur di ayat 3 sampai dengan 6. Memang sudah seharusnya tugas saya memang begitu, untuk berdoa untuk orang banyak. Tidak hanya saya berdoa untuk keselamatan Tuhan, selamatkan diri saya, tidak, tapi tugas saya untuk saya berdoa untuk kamu. Makanya dia katakan di ayat yang ke-7 itu, ya. Memang sepatutnya aku berpikir di sini berarti berusaha menanggung segala sesuatu dengan tulus hati. Bagi Paulus, orang-orang Filipi selalu berada di dalam hatinya. Mereka selalu ia pikul dalam hatinya beban mereka, hidup mereka. Makanya dari penjara Paulus tetap kirim suratnya itu. Karena mereka ada dalam pemutarbalikan ajaran sesat, dia tulis surat. Jangan kamu begitu, itu ajaran sesat. Paulus, dia tidak mau lupa karena jemaat itu dia yang bangun. Dia mau jemaat itu tetap ada dalam Injil yang sudah dia taburkan, yaitu Injil Yesus Kristus. Paulus mengasihi orang Filipi bukan karena kebaikan mereka, tapi karena kasih karunia Allah. Paulus bilang, saya ini orang berdosa, seorang jahat dulu, banyak bunuh orang. Artinya saya dihukum, dimurkai oleh Allah, tapi hanya kasih karunia Allah bagi seorang penjahat dilayakan untuk memberitakan Injil. Dibalas kasih karunia Allah dengan berdoa untuk orang banyak, melayani untuk orang banyak. Kadang-kadang kita orang Kristen dapat berkat banyak hanya untuk diri kita sendiri. Terpusing dengan orang tetangga sebelah, aku mau mampus kah, aku mau apakah, terserah kau. Firman Tuhan tidak ajarkan begitu. Selain kita berdoa, kita juga melihat kehidupan mereka, terlibat dalam apa yang mereka punya hidup. Saya juga seakan-akan terlibat menanggung begitu. Bukan menanggung satu kali, terlibat terus sepanjang hidup saya. Dan Paulus menasihati. Paulus katakan di ayat 8, seolah-olah aku panggil Allah menjadi saksiku. Kalau kamu tidak percaya, kalau saya punya surat ini surat omong kosong, surat hanya tipu daya. Kalau Allah hadir di sini, dia jadi saksi, dia akan bicara bagi kamu. Paulus apa yang dia lakukan itu benar. Dia berdoa untuk kamu tiap hari, siang malam dia berdoa. Paulus sampai sungguhkan, kalau Allah yang jadi saksi. Semua yang saya kerjakan, semua yang saya layani, Allah jadi saksi bahwa apa yang saya buat adalah benar. Kisah Paulus kasih Paulus kepada jemaat di Filipi bukan karena kasih yang biasa, kasih berdasarkan hubungan darah daging, adik kakak, saudara saudara, tapi kasih yang berpangkal pada karunia Tuhan, karunia yang menghubungkan mereka dalam Yesus Kristus. Makanya dia berkata di ayat 8, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu. Kerinduan yang berpangkal pada belas kasihan, ya.
Kalau Bapak Saudara dalam diri kita tidak ada belas kasihan, jangan harap memuliakan orang lain. Jangan harap mau berdoa untuk orang lain. Kita hanya ingat diri sendiri. Tapi di dalam diri kita ada rasa belas kasihan, ada rasa syukur yang melimpah dalam itu, maka kita naikkan syukur doa kepada orang lain. Dan itu yang teladani ya, apa yang dilakukan oleh Paulus. Di bagian ketiga di ayat 9-11 adalah setelah Paulus berbicara tentang ucapan syukur, yang kedua Paulus berbicara tentang bagaimana ia mengasihi orang di Filipi. Di bagian terakhir dia berdoa syafaat. Isi kata doa syafaat Paulus di ayat 9 dan 11. Itu yang kita mau bawa pulang dan kita melakukannya supaya kita juga berdoa seperti begitu. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kota Jayapura yang majemuk ini yang kita tinggalin. Isi doa syafaat yang pertama adalah semoga kasih mereka semakin bertambah, makin melimpah. Perasaan yang murni dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang wajib dilakukan dan mana yang harus ditolak. Hingga sikap mereka dalam segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doanya. Tuhan, saya berdoa jemaat pengharapan supaya mereka ada di tengah-tengah kota Jayapura yang ganja, narkoba semua ada. Tapi Tuhan, Engkau kasih mereka hikmat, supaya mereka bisa membedakan. Mereka punya anak-anak muda itu bisa bedakan. Oh, ini tidak boleh saya ikut, ini yang saya boleh ikut. Doa Paulus seperti begitu. Di dalam hikmat mereka bisa membedakan. Doa orang tua untuk anak-anak juga harus begitu. Kebiasaan kita itu berdoa, Tuhan berkati saya punya anak supaya dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi pilot, dia bisa jadi insinyur, dia bisa jadi pejabat. Itu doa yang salah. Doa yang benar itu, Tuhan berkati anak saya supaya dia mengasihi Engkau, dia mengenal Engkau secara baik, dia selalu takut akan Tuhan. Kalau doa Bapak Saudara dan saya seperti begitu untuk keluarga kita, anak-anak kita, semua hal yang kita tidak berdoa akan diberkati oleh Tuhan untuk anak-anak kita. Umur panjang, masa depan, jabatan, Tuhan kasih. Karena kita berdoa untuk anak-anak untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, itu lebih penting. Seperti doa Salomo, dia hanya minta hikmat dari Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, jabatan, umur panjang, tidak. Tuhan, saya ada di tengah-tengah bangsa yang besar, Kau kasih saya hikmat, pengertian. Apa kata Allah? Karena engkau ikut apa yang kau minta itu baik, maka semua yang kau tidak minta juga saya akan berikan kepadamu. Itu doa kita, anak-anak kita, keluarga kita, untuk mereka mengenal Tuhan secara baik di tengah-tengah kota yang penuh dengan kemajemukan, dunia yang sudah tua dan segala macam tawaran. Dan mereka bisa membedakan antara terang dengan gelap. Mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam. Itu doa pertama dari Rasul Paulus. Dia berdoa syafaat pada jemaat di Filipi. Doa yang kedua adalah syafaat yang kedua adalah agar mereka suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Suci adalah tanpa campur dosa. Tidak ada dosa satu pun dalam diri mereka. Tak bercacat adalah tidak menyakiti hati Allah dan menyakiti orang lain. Itu doa Paulus. Kita punya 3 dosa yang wajib ada dalam kehidupan kita tiap hari itu. Dosa lidah, dosa pikiran, dan dosa perbuatan. Oke lah Bapak Ibu Saudara dan saya, dosa perbuatan kita tidak buat. Tapi kita terjebak dengan 2 dosa ini. Dosa lidah dengan dosa pikiran. Tidak sadar anak-anak bikin kaca, kebun binatang naik sudah, maki kiri kanan, ribut dan tetangga, segala kata-kata yang tidak baik keluar. Berdosa itu. Ya. Seorang ibu yang waktu dia mau bikin retreat, ada acara retreat di rumah, ada kurang lebih 20 ibu yang hadir. Di rumahnya hanya telur 10 butir dengan sayur, dengan sambal. Dia mau rebus telur 1 butir masing-masing, hanya 10 orang yang dapat, yang lain tidak dapat. Satu-satunya dia bikin telur dadar supaya kalau potong-potong 20 orang lebih bisa makan. Dia pecahkan telur yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5,
Telur yang ke-9 dipecahkan, ternyata telur itu hitam busuk, tak terlanjur sudah masuk dalam adonan. Dia tetap pecahkan telur yang ke-10, dia aduk putar, dia cium, tidak bau juga, maunya satu telur yang rusak kok. Telur juga tidak warna hitam, telur tetap, karena 9 telur itu punya pengaruh besar, tidak lihat. Apakah tetap saya harus bikin untuk sajikan untuk ibu-ibu? Setelah dia bikin dadar, dia pikir, ini kan ibu-ibu lain tidak tahu, hanya saya sendiri yang tahu ada telur satu yang rusak waktu saya pecahkan 10 telur. Apakah kita sajikan telur itu kasih makan orang lain? Tidak mungkin toh, karena ada satu sudah rusak. Biar orang lain tidak lihat, tapi Allah lihat dari surga, satu rusak. Demikian kehidupan kita. Dengan satu dosa kita tidak bisa melenggang masuk ke surga. Tuntutan Tuhan adalah kesempurnaan. Ketika dosa pikiran, dosa lidah, dosa perbuatan bersih berala melayakan kita pada hari kedatangan Kristus. Kalau tidak, yang satu diambil, satu dikasih tinggal. 2 orang di ladang. 2 orang ibu memutar batu kilangan, saya ambil satu kasih tinggal. Yang kasih tinggal itulah orang yang hidup, asal-asal hidup di dunia itu. Itu yang Paulus katakan tentang bagaimana cara hidup yang benar itu. Ya. Paulus berdoa agar kesucian seperti itu terjadi, tujuan utama semua orang percaya, yaitu suci dan tak bercacat. Termasuk Bapak Saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan doa yang ketiga, Daud berdoa untuk jemaat di Filipi di ayat 11, agar mereka penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Paulus berdoa supaya jemaat itu terbangun, semua pekerjaan mereka itu membuahkan hasil. Arti dari firman ini kalau kita ketemu di Yohanes 15 ayat 5, kata-kata Yesus sendiri, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Paulus berdoa untuk jemaat supaya hidup mereka itu menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Dari pokok anggur yang tetap melekat di pokoknya, dia akan tetap setiap musim menghasilkan buah yang baik. Demikian juga kita. Orang lain akan menonton, orang lain akan melihat kita seperti awan, seperti ikan yang ada dalam akuarium. Kita berenang salah, orang lain akan lihat. Makanya kita harus menghasilkan buah. Buah itu menjadi tanggung jawab kita. Ketika Kristus datang, kita memberikan laporan kepada Tuhan. Jadi doa yang terakhir Paulus minta adalah, selama kita hidup, mari kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar, bagi pertanggung jawab bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Apa penerapan firman ini bagi kita, warga jemaat yang hadir di ibadah ketiga untuk menjalani minggu masa raya Advent yang kedua? Apa yang kita mau tiru dari teladan Paulus lewat firman Tuhan ini? Yang pertama adalah teladanilah kerendahan hatinya, lemah lembut dan rendah hati. Paulus mengikuti teladan Yesus. Bagaimana kata-kata Yesus dalam Matius 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang Kristen sombong, angkuh, tidak mau menghargai orang lain. Belajar teladan Yesus, belajar teladan Paulus. Paulus belajar dari Yesus karena kasih karunia Allah. Ya. Firman yang minta kita belajar dari situ. Keteladanan yang ketiga yang Paulus kita ikuti adalah teladanilah kasihnya. Kasih yang dilandasi oleh satu hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus berbicara kepada ahli Taurat itu, di antara 3 orang yang turun gunung lihat orang yang terkapar itu, imam lihat dia lewat saja, padahal tiap hari dia bicara firman tentang kasih dari mimbar. Orang Lewi dia lihat dia terkapar, dia lewat saja, padahal tiap hari dia kerja di gereja.
Tapi orang Samaria itu, dia lihat orang terkapar, dia menghampirinya, menolong, dia bawa ke tempat penginapan untuk dirawat. Dan Yesus tanya kepada ahli Taurat, dari ketiga orang ini, orang mana yang menunjukkan kasihnya itu? Orang yang ketiga, orang Samaria. Kau pulang dan kau hidup seperti begitu. Kasih yang dilandasi oleh belas kasihan untuk orang lain. Merasakan kesusahan orang lain, seakan-akan kesusahan kita juga. Karena kita orang Kristen. Dengar firman, hidup di dalam firman, lakukanlah firman itu. Untuk semua perbuatan kita, buah-buah kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ketika pada hari dia datang kedua kali, kita dilayakan. Kita yang melihat tanda-tanda waktu Tuhan datang itu. Kalau tong hidup di luar itu, tong tidak lihat tanda-tanda itu. Mari masa raya Advent dalam waktu yang terbaik kita untuk saling mendoakan untuk semua orang. Saling mendoakan untuk dunia, saling mendoakan untuk negara, saling mendoakan untuk tanah Papua dan semua pemimpin pejabat. Supaya diberikan hati bijaksana untuk tanah yang diberkati oleh Tuhan itu selalu ada dalam kedamaian, ketentraman. Orang mau kemana-mana tidak takut karena Tuhan mengawal kota ini. Mari itu yang kita lakukan. Mari di minggu Advent kedua ini kita saling mendoakan dalam kasih. Kita terus menjaga hubungan kita yang akrab dengan Tuhan, bahkan dengan sesama kita. Ya. Minggu Advent bukan minggu yang kita bersenang-senang, beli baju baru untuk anak, beli pakaian baru, sudah. Merefleksi perjalanan 1 Januari sampai hari ini. Kalau saya ada salah dengan kakak, adik, saudara, bersaudara, dengan tetangga, 4 minggu ini kita saling memaafkan, mengampuni dosa. Natal bukan orang Kristen di Natal berdatang minta maaf, tidak. Natal itu hati yang dibersihkan yang kita bawa ke palungan, persembahkan untuk Tuhan, yang sudah rasa di dalam damai sejahtera. 4 minggu ini mari. Setiap pribadi keluarga menengok, adakah salah dengan orang? Adakah saya benci orang? Adakah saya dendam dengan orang? Kita saling memaafkan di minggu-minggu ini. Bahwa hati yang dibersihkan, diberkati kita bawa untuk mempersembahkan, terima Yesus yang lahir hadir di bulan yang penuh dengan syukur. Tuhan memberkati jemaat dengan firman-Nya. Amin. Pujian dari warga jemaat WIK, SGO, majelis dan seluruh anggota jemaat untuk mengaminkan khotbah saya dengan pujian mereka. Disilakan.
Terima kasih untuk pujiannya. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu Majelis dan unsur-unsur warga jemaat pengharapan WIK Ampera atas pujiannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu dengarlah pesan Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 439 ayat 1, 2 dan seterusnya sambil memberikan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya Tunggal, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban? Adakah beban membuat kau panas? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang, bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Mu pasti terbeli, milikku di surga dapat beri. berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Dalam pergumulanmu, Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupku, yakinlah malaikat menyertai. berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita kembali ayat 1. Bila topan keras.
bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Buat kau pernah salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, penuh bahagia. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang atau 5 keluarga. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 9 orang atau 9 keluarga. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada running text di layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Waktu kesempatan kami berikan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura untuk mengatur sehubungan dengan anggota Badan Pekerja Klasis Wilayah B yang boleh hadir dalam kesempatan ibadah di saat ini untuk dapat menyampaikan. Shalom, warga jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menindaklanjuti akan sidang jemaat ke-16, sidang klasis ke-16 tahun 2022 telah diangkat dan dilantik Badan Pekerja Klasis Wilayah B yang saya sebut dengan hormat Bapak Penatua Rudi William Sibi yang hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Badan Pekerja Klasis Wilayah B untuk kiranya dapat memperkenalkan diri dan menyampaikan sambutan bagi warga jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Untuk itu waktu kami beri kesempatan. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rudi William Nicholas Sibi. Bapak asli dari Kampung Kayu Polo.
Mama asli dari Danau Sentani, Kampung Aceh. Tete dari Bapa dari Kampung Kaipolo, nenek dari Bapa dari Kampung Tobati, Marga Hai. Tete dari Mama, Fam Ongge. Nenek dari Mama dari Sorong, Fam Bleskadit. Jabatan saya di Jemaat sebagai Wakil Ketua Jemaat GKI Ebenezer Kampung Kaipolo. Dalam sidang klasis ke-16 yang bertempat di GKI Shalom Pasifik Indah, kami dari wilayah B mencalonkan 3 orang untuk menjadi anggota Badan Pekerja Klasis. Saya sendiri, Ibu Pendeta Mitra Halatu, kemudian Bapak Penatua Hans Hembir dari GKI Bethlehem, Dok 2. Dalam proses perhitungan suara, saya mendapatkan suara bersama-sama dengan Ibu Pendeta, sama-sama mendapatkan jumlah suara 88. Oleh karena itu dari pemimpin sidang, mereka berdoa dan mencabut undi. Dan pada saat mereka berdoa, yang memimpin doa Bapak Pendeta Hizkia Rolo, Wakil Ketua 1 Sinode GKI di Tanah Papua, dan yang mencabut undi panitia pemilihan pada saat itu Ibu Helena Tablasera Stroyer. Dan pada saat dicabut, nama saya yang keluar sebagai anggota Badan Pekerja Klasis wilayah B yang meliputi 9 jemaat. Jemaat Laharoy telah pindah dari Rayon B masuk kepada wilayah C. Kami sebagai anggota Badan Pekerja Klasis mempunyai kurang lebih 13 tugas. Dan yang saya lakukan saat ini merupakan salah satu tugas memperkenalkan diri kepada jemaat-jemaat yang ada dalam wilayah pelayanan kami. Tugas lain yang menjadi bagian kami adalah akan bersama-sama dengan jemaat dalam agenda-agenda kegiatan yang besar yang merangkul, menghimpun sebanyak mungkin orang. Pasti kami akan hadir momen-momen dalam sidang jemaat ataupun dalam pemilihan majelis jemaat. Dalam masa jabatan Bapak Pendeta Andreas Joy, kami akan hadir dalam setiap proses. Tidak seperti pada masa yang sebelumnya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Di dalam masa kepemimpinan dari Bapak Pendeta Andreas Joy, kami telah diberikan 13 tugas dan sebagian telah saya sebutkan. Hal yang kedua, setelah kami dilantik pada tanggal 2 Oktober di GKI Shalom, ada komitmen iman yang kami ambil. Memang pada saat itu belum ada syarat terima, tetapi pada waktu itu dipanggil sebagai anggota Badan Pekerja Klasis wilayah B untuk memberikan sikap terhadap proses rehabilitasi gedung gereja Shalom yang sementara berlangsung. Setelah dari reun-reun yang lain mereka menyampaikan keputusan mereka, saya berdiri pada saat itu sebagai anggota BPK wilayah B menyatakan bahwa kami dari wilayah B kami akan menopang rehabilitasi dari GKI Shalom Pasifik Indah dengan bantuan dana sebesar 11 juta. Kami dari Ebenezer 2 juta. Terima kasih dari Pengharapan kurang lebih dari 6 juta. Dan jemaat-jemaat yang lain akan berjalan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Badan Pekerja Klasis. Kemudian hal berikut, dalam kepemimpinan kami 5 tahun ke depan di bawah komando dari Bapak Pendeta Andreas Joy menyatakan bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. 5 orang pelaksana harian Klasis Port Numbai ditambah dengan 6 orang anggota
11 orang kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, sementara telah disusun rencana atau agenda untuk akan melaksanakan audiens dengan kurang lebih 17 lembaga, 17 badan yang ada di Kota Jayapura, di Ibu Kota Provinsi. Dan sementara ini kami telah melaksanakan dengan kepala-kepala pemerintah kampung, kami telah melaksanakan dengan perguruan tinggi, dengan Fakultas Teknik Uncen, dan dalam minggu tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 kami akan melaksanakan dengan wali kota dan juga DPR kota dan juga lembaga-lembaga lain. Karena wilayah pelayanan klasis Pertumbuhan yang ada di tengah-tengah kota dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita harus bekerja bersama-sama untuk menopang, menolong sehingga iman dari warga jemaat akan terus terpelihara, akan bertumbuh dengan baik sekalipun di tengah-tengah kondisi tantangan dan pergumulan yang berat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Jayapura. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk sedikit lebih mengenal jemaat, maka setelah ibadah ini selesai, kami akan bertemu dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan, dengan ketua jemaat ataupun yang diwakilkan, dan juga dengan pelayan-pelayan firman yang ada di Jemaat GKI Pengharapan untuk mendengar, untuk mencatat, merekam. Apabila ada saran, ada masukan, ada usulan kepada Badan Pekerja Klasis Pertumbai untuk masa periode 2022-2027 dapat disampaikan. Dan apa yang disampaikan akan kami sampaikan pada hari esok dalam ibadah pembukaan minggu kerja yang baru untuk Klasis Pertumbai, yang kurang lebih beberapa minggu yang berjalan kami telah melaksanakannya dengan menggunakan gedung gereja Pengharapan, dan ibadah dimulai pada jam 9. Dan untuk lebih mengenal kondisi jemaat, peta pelayanan dari Jemaat GKI Pengharapan, kami dari anggota BPK mohon kerjasama dengan PHMJ untuk kami boleh mendapatkan rekap statistik dari jemaat dan juga laporan umum pertanggungjawaban pelaksana harian Majelis Jemaat dalam sidang jemaat tahun 2021 ataupun hasil sidang. Dengan demikian kami bisa mengetahui sedikit tentang kondisi jemaat dan peta pelayanan daripada jemaat. Sebelum mengakhiri perkenalan ini, saya di sini pada tahun 1990 saya disidikan di sini di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura pada zaman kepemimpinan Bapak Pendeta Hans Wambrau. Nomor urut saya nomor urut 112 sebagai anggota Sidang Jemaat GKI Pengharapan. Karena pada waktu itu kami ada di Argapura, kami masih Jemaat Pengharapan Reun Argapura sebelum Argapura dimekarkan menjadi Jemaat Mandiri dengan Jemaat Laharoi. Tahun 2003 saya juga nikah di sini, nikah masal bersama istri saya. Istri saya dari Sorong, dari Inanwatan, marga Kewetare. Jadi kami menikah di sini. Jadi saya dalam catatan bisa dikatakan sebagai anggota daripada Jemaat GKI Pengharapan karena anggota Sidang Jemaat GKI Pengharapan.
tinggal di Argapura, di tikungan 99. Kalau dari Bengkelas jalan masuk ke dalam. Kompleks Angin Mamiri. Kemudian pekerjaan saya sehari-hari sebagai ASN di Balai Wilayah Sungai Papua. Pimpinan kami sementara Bapak Nimrod Rumaropen. Dan kami baru saja melakukan ulang tahun yang ke-77 pada hari kemarin. Kami melaksanakan upacara di lapangan Lantamal 10 di Hamadi. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, shalom. Shalom. Demikianlah perkenalan dari Badan Pekerja Klasis Wilayah B dan beberapa sambutan yang telah disampaikan kepada kita. Kiranya ini menjadi masukan bagi kami selaku pelaksana harian Majelis Jemaat, dan atas perhatian jemaat sekalian kami menyampaikan terima kasih. Kami kembalikan kepada pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih dan setiamu, penyertaan, perlindungan, bahkan segala berkat-berkat yang Kau beri sepanjang minggu yang kami sudah jalani sampai hari ini. Di sore hari ini dalam ibadah yang ketiga, sebagai respon firman Tuhan yang kami sudah dengar, jemaat boleh memberikan persembahan. Persembahan lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke kotak peti pembangunan, peti diakonia, peti-peti yang ada di pintu-pintu masuk. Bahkan sebentar sebelum berkat, kami juga akan memberikan persembahan aksi 5 menit menopang pelayanan ke dalam seluruh kegiatan-kegiatan pembinaan program pelayanan di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang boleh memberikan apa yang mereka beri untuk Tuhan lewat persembahan di saat ini. Tuhan memberkati mereka. Selain persembahan-persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga juga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan yang nama-nama mereka telah dibacakan lewat Fokus. Ada satu keluarga yang bersyukur karena penambahan usia setahun. Ada 3 keluarga yang mengucap syukur karena anak-anak mereka boleh diwisuda di tahun ini, di beberapa hari ke belakang. Karena semua mereka percaya karena atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan semata-mata, keberhasilan yang didapat oleh anak-anak di dalam keluarga-keluarga dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini agar dapat dipakai untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaatmu, secara khusus Jemaat GKI Pengharapan Jayapura tersebar di 9 wik pelayanan di Klasis Pornumbai, dalam seluruh tanggung jawab pelayanan di Sinode GKI, di mana saja keuangan gereja ini dipakai untuk menopang pemberitaan Injil Kristus di atas tanah ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau memberkati kami dengan segala berkat-berkat-Mu. Bahkan bukalah segala tingkap-tingkap langit, agar Engkau berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami,
rumah tangga, pribadi, tapi sebagai persatuan jemaat di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami supaya kami juga selalu memberi persembahan untuk Tuhan. Adalah persembahan yang terbaik, persembahan yang terindah. Pada Engkau Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami berkat yang sisa. Engkau memberikan yang terutama bagi kami dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang kami sudah jalani. Bahkan kami juga mohon penyertaan Tuhan ketika kami akan menjalani perjalanan masa raya Minggu Advent yang kedua di sepanjang 1 minggu ke depan. Hamba berdoa dan hamba taruh seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Keluarga, rumah tangga, pribadi, orang tua, pemuda, anak-anak, bayi-bayi yang menyusu, bahkan bayi dalam kandungan pun. Tuhan memberkati kami semua di dalam jemaat-Mu, jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Janda dengan keluarganya, duda dengan keluarganya, anak-anak yatim piatu dalam kehidupan mereka. Bahkan orang-orang yang hidup susah di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan yang lebih mengenal dan mengetahui kehidupan mereka tiap-tiap hari, beban hidup mereka tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu selalu bersyukur dalam apapun kehidupan mereka menjalani, karena mereka percaya tangan Tuhan yang kuat tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar untuk menjalani masa raya minggu kedua. Kami mau belajar dari teladan Paulus dengan sikap yang kerendahan hati. Sikapmu selalu bersyukur, untuk berdoa untuk orang lain, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, karena baginya itu merupakan sebuah keharusan. Firman ini mengoreksi kami semua jemaat, seluruh hari-hari hidup kami selalu berpasrah di dalam doa. Ajarlah kami juga meneladani teladan Kristus yang Paulus telah melakukannya. Hidup yang lemah lembut, hidup yang rendah hati, hidup yang menghormati, menghargai orang lain. Karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus yang menuntun, memimpin, mengajar kami jalan-jalan kebenaran-Mu. Di tengah-tengah dunia kami tidak salah melangkah, hidup kami tidak akan binasa. Ajarlah kami untuk berdoa untuk gereja-Mu. Ajarlah kami berdoa untuk dunia, berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara, pimpinan-pimpinan. Sebab hasil dari doa itu akan memberikan kami sendiri menikmati ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk aparat keamanan, Pangdam dengan jajarannya, Kapolda dengan jajarannya. Tugas tanggung jawab untuk keamanan dan ketertiban di atas tanah ini, pedalaman terpencil, di kota, di pesisir pantai, di mana saja. Tuhan memberkati lewat kebijaksanaannya, lewat arahan mereka. Semua memberikan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan supaya masyarakat yang ada di atas tanah ini hidup bebas, hidup tidak lagi dalam ketakutan. Tuhan melawat tanah ini. Tuhan memberkati tanah ini dengan kuasa-Mu. Semua orang, semua kami merindukan tanah yang penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, Sinode GKI di Tanah Papua, pemimpin-pemimpin gereja di Sinode, pemimpin gereja di Badan Pekerja Klasis Pornumbai. Tuhan Engkau memberkati dalam seluruh tanggung jawab pelayanan, ketua dan seluruh anggota badan pelayanan. Bahkan secara khusus kami juga berdoa untuk anggota BPK wilayah B yang punya tanggung jawab besar untuk bagaimana mengawasi, membina, membimbing jemaat-Mu, secara khusus kami yang ada di Rayon B.
Tapi kami juga berdoa juga untuk semua anggota badan pelayan rayon A, rayon C, rayon D, dan rayon E, supaya mereka juga dapat menjalankan tugas gereja ini untuk jemaat-jemaat yang ada di Klasis Pornumbai. Engkau memberkati hamba-hambamu dalam seluruh kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, baik dari gereja atau oleh Klasis. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri dalam seluruh kebijakan mereka. Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat secara khusus, kami berdoa untuk Bapak Gubernur Lukas Nmb dalam kondisi kesehatan yang dia alami. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau jamah seluruh tubuhnya, apapun sakit penyakitnya. Di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Ia terbebas, ia terlepas dari cobaan. Dan ia juga boleh memimpin di waktu-waktu tahun-tahun terakhir untuk tanammu bagi bangsa, bagi kami semua yang ada di Papua. Biarlah ia sehat, kuat. Ia boleh memuliakan Tuhan dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang dilakukan lewat SKPD, lewat Bupati, Wali Kota, se-Papua, Papua Barat. Tuhan berkati sampai dengan aparat terkecil RT RW dalam tanggung jawab pelayanan masyarakat yang ada di tanah Papua. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat ketika akan menjalani masa raya Minggu Advent yang kedua. Tuhan Engkau memberkati semua keluarga-keluarga. Bagaimana nasihat firman Tuhan bahwa di masa raya Minggu kedua menuntut lewat firman Tuhan, semua orang saling mendoakan satu sama lain, tidak mengundang, tidak melihat strata kehidupan, tapi sebagai sesama manusia untuk saling wajib, sebuah keharusan untuk berdoa untuk orang lain. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk seluruh program yang ada di Gereja Kristen Injili, secara khusus Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang kemarin hari Sabtu telah melaksanakan rapat Badan Pelayan Unsur-unsur Majelis dan WIK dalam mengatur seluruh kegiatan-kegiatan akan dibawa dalam rapat yang diperluas, akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Semua kesiapan, laporan-laporan baik dari tingkat jemaat di tingkat WIK kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan supaya seluruh kegiatan rapat diperluas dapat dijalankan dengan baik untuk menyusun program pelayanan tahun 2002 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Kami berdoa untuk panitia sidang jemaat yang dipercayakan kepada seluruh majelis dan warga jemaat WIK diaspora. Tanggung jawab yang berat, Tuhan berkati supaya mereka bahu-membahu bergandeng tangan untuk semua hal mereka siapkan supaya pada waktunya sidang jemaat dilaksanakan dengan baik dan sempurna untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Badan Pengawas Perbendaharian Gereja dalam tanggung jawab pengawasan gereja. Kami memberkati hamba-hambamu supaya seluruh keuangan-keuangan gereja digunakan dalam menopang semua pelayanan benar-benar dengan takut akan Tuhan. Buat semuanya untuk hormat kemuliaan kepujian bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan firman, para pendeta dengan keluarganya. Engkau juga memberkati para penatua dan semas dalam jemaat GKI Pengharapan berserta dengan keluarganya yang selalu menopang dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan. Bahkan Engkau juga menyiapkan mereka segala berkat-berkat dalam hidup, pekerjaan, usaha dan pencarian mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja Pengharapan yang baru. Pergumulan yang berat untuk pekerjaan awal harus dilakukan dengan membutuhkan dana kurang lebih 3M. Dana yang kami tidak tahu mau dapat dari mana Tuhan. Hari ini mata kami memandang hanya kepada kuasa-Mu. Kami memandang kepada pertolongan-Mu. Engkau buka orang-orang yang bermurah hati yang dapat melihat pergumulan jemaat. Kerinduan kami untuk membangun gereja diawali dengan pembangunan gedung serbaguna dapat terwujud dengan dana yang kami harap dari pertolongan Tuhan semata-mata. Kami taruh seluruh usaha yang dilakukan oleh panitia pembangunan gereja. Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam jemaat yang
mulai besok hari Senin, terutama anak-anak yang di tingkat SD akan memulai ulangan harian atau ulangan untuk semester yang sedang menjalaninya. Tuhan memberi sehat kuat anak-anak kami supaya pada waktu hari ulangan ujian itu mereka tidak mengalami cobaan, supaya mereka siap, kuat, sehat. Mereka mengikuti seluruh ulangan-ulangan dengan baik. Tuhan memberi hikmat, akal budi, kepintaran bagi anak-anak, dan mereka juga sukses dalam seluruh tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang pada saat ini yang mungkin terbaring sakit, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang ada di ruangan ICU sekalipun. Kami taruh seluruh beban sakit mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Yesus Kristus yang lembut, tangan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa lewat bilur-bilurnya. Semua orang yang sakit, semua orang yang bergumul dengan tubuh mereka yang lemah, tubuh mereka yang stroke, biarlah ditolong oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan yang sudah dilakukan sehingga ibadah ketiga, ibadah sore di Jemaat Pengharapan boleh berlangsung dengan baik. Majelis jemaat, koordinator dan seluruh anggota Penatua dan Semas BIT SGO yang sudah bertanggung jawab untuk seluruh pelayan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati perangkat-perangkat yang melengkapi semua pelayanan ini. Pemain organ, pemandu puji-pujian, pengatur sound system, tim multimedia, dalam seluruh tanggung jawab, bahkan yang mengatur parkir-parkir di luar, parkir kendaraan masuk ke luar. Tuhan memberkati dari surga seluruh pelayanan kami untuk ibadah ketiga di saat ini. Engkau memberkati. Akhirnya Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ketiga, baik kami dari Jemaat Pengharapan maupun mungkin Bapak Saudara yang datang dari jemaat-jemaat yang di luar pengharapan, kiranya mereka pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kau pulangkan mereka ke rumah tangga dan kehidupan mereka, yang pakai motor, yang pakai mobil, kendaraan, jalan kaki, yang naik taksi, mereka pulang dengan selamat. Pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur dan terima kasih kami. Inilah syafaat kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian Rohani 26 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk pada ayat yang ketiga. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mengakhiri seluruh ibadah kita. Terus dari sorga datangku. Kita menyanyi sambil memberikan aksi 5 menit. Terus dari sorga datangku, ku kabarkan kepadamu selamat dan kesukaan yang untuk kamu sekalian. Seorang putra lahirlah, seorang perawan mudanya, meski kecil lemah lembut, baginya kita berseru. Jemaat Tuhan bangkit berdiri ayat 3. Yaitu Kristus penebus, yang Tuhan kita yang kudus, yang melepaskan dunia, menghapus dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati, menyertai dan meneguhkan saudara-saudara jemaat di minggu Advent yang kedua,
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk untuk bersaat teduh. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, mengucapkan selamat memasuki dan menjalani Minggu Masa Raya Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, atas nama kami semua yang bertugas, pendeta dan Bapak Ibu Penatua dan Jemaat Majelis Darwik SGO, pemandu puji-pujian, pemain organ, pengatur sound system, tim multimedia, mengucapkan selamat menjalani Minggu Adventus yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terimalah salam hormat kami. Shalom. Tuhan berkati.